Oke, kita tes dulu deh. Kita tes dulu. Oke, halo teman-teman, apa kabar? Malam ini kita akan kedatangan tamu yang spesial, yaitu suhu saya, ya, orang yang paling berjasa dalam hidup saya, ya. Ini orang keren banget dan auranya itu akan very positif sekali karena kita akan belajar dengan Pak Tung Desa Maringin, ya kan? Nah, bentar, gue kasih ini dulu ya. Oke, survive. Jasmani, rohani, and finansial. Oke, waduh. Luar biasa. Enak gini atau enak gini? Begini atau vertikal? Begitu aja Pak Tung, nanti baca komennya susah Pak Tung. Vertikal aja ya? Vertikal aja Pak Tung, ini pas banget. Oke. Oke. Selamat malam Pak Tung, salam dahsyat. Salam dahsyat, mbahnya dahsyat, yes. Mbahnya dahsyat ya. Nah, hari ini kita harus gaspol. Ternyata gini loh Pak Tung, banyak follower saya yang nggak tahu kalau Pak Tung udah survive loh, udah sembuh. Sudah. Hah? Coba Pak Tung bisa di-share Pak kondisi terkini bagaimana Pak? Sudah sehat? Seger, sehat kuat siang dan malam, penuh semangat, bergairah juga. Nah ini cuma harus isolasi, jadi bergairah nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Isolasinya berapa hari Pak Tung? Setelah dari dokter itu setelah pulang tanggal 10, dokternya bilang 7 hari. Tapi saya baca artikel itu, oh ada yang bisa kambuh lagi, bisa kena lagi, terus masih bisa menularkan. Kalau bisa 14 hari, karena yang rekornya itu 12 hari masih menularkan. Ya wes lah 14 hari, ya sudah lah nganggur. Berarti ini di pertapaan ya Pak Tung ya? Kenapa? Di pertapaan. Sambil sisir aja. Iya, pertapa ini. Pertapa nih. Pertapaannya sudah siap, no problem. Sudah siap. Sudah siap, no problem. Pertapaannya sudah penuh buku, aman terkendali. Nah, luar biasa Pak Tung. Ya. Jadi teman-teman, konfirmasi lagi ya buat teman-teman ya, Pak Tung sudah sehat walafiat. Cuman ini recovery karena kan ya kita nggak tahu ya, ini kan lawan corona ini kadang-kadang ada simpang siur ya Pak ya. Ada yang bisa aktif kembali, ada yang bisa menularkan seperti itu ya Pak ya. Sebetulnya setelah saya diskusi kan begitu banyak dokter yang temen, Kepala Rumah Sakit Sulianti Saroso yang fokus untuk nangani itu ya temen, kakak kelas saya di kedokteran, tapi saya di Fakultas Hukum di UNS sama-sama. Kalau direktur utama terus yang nanganin juga direktur utama Pak Budi Sulistya yang di RSPAD itu juga teman baik. Terus kemudian yang di Persahabatan juga teman baik, dokter-dokter banyak yang temen, terus kemudian diskusi. Terus tentu saja dokter saya, dokter Allen yang di Siloam Karawaci, dokter Benyamin juga. Nah, ketika diskusi, ternyata memang ada pendapat seperti gini, Pak Tung, ini tuh hal baru. Kita tuh sama-sama seperti gajah, seperti orang buta, suruh ngeraba gajah, kemudian disuruh mendefinisikan apa itu. Kena ekor, kayak cambuk, megang belalai, kayak ular, megang kakinya kayak pohon kelapa, megang perutnya kayak tembok ini. Jadi ternyata ada 4 kesimpulan saya. Jadi kambuh kembali itu nomor 1 kemungkinannya adalah belum antibodinya belum keluar, penyakitnya sudah hilang duluan karena obat-obat bukan karena antibodi. Terus kemudian kena lagi virus yang sama. Yang kedua, memang sifatnya ini ternyata seperti demam berdarah. Jadi Anda bisa kena lagi. Yang ketiga bisa jadi reaktif. Maksudnya reaktif itu virusnya ada di dalam tubuh, seperti virus hepatitis B, hepatitis C. Kalau Anda lemah, dia akan lagi.
Nah, yang Oke. keempat, itu dokternya bilang, enggak, kalau kena ini mestinya kebal Anda, jadi lebih kebal. Jadi ini bisa jadi kamu kalau kena itu kena strain yang baru. Strain baru, jadi virus yang baru. Kayak hepatitis A, itu kan ada B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Sekarang sudah sampai G, jadi keluar virus hepatitis itu serinya banyak. Lah COVID-19 ini, dokternya bilang, sudah ada 3 strain. Dokter yang lain, enggak Pak Tung, sudah ada 8 strain yang baru. Nah, mungkin kena lagi yang berbeda. Jadi, 4 pendapat itu tadi, kesimpulan saya sederhana. Ya sudah, sekarang ini tetap nomor satunya adalah taati aturan pemerintah, jaga jarak, jangan mudik dulu. Terus kemudian juga kalau kemana-mana, yang penting saja kalau bisa di rumah. Terus kalau kemana-mana terpaksa ya harus pakai masker, jaga kebersihan. Terus berikutnya apa? Jaga imunitas kita. Jadi jaga imunitas kita biar kita semangat, seger, sehat, bahagia itu bagaimana sehingga imunnya naik. Nah itu. Saya share di Instagram saya, tungdesaparingin.tdw, bagaimana meningkatkan imunitas itu tadi dari pengalaman saya belajar ini banyak. Yes. Oke, luar biasa Pak Tung. Ya, ini jadi ini true story loh bisa dibilang karena banyak orang yang ini kan benar-benar Pak Tung ngalamin ibarat perang itu masuk di medan perang, battle with life ya kan, antara hidup dan mati dan survive ya. Jadi makanya dan sekarang di luar sana ini Pak Tung ya kan, di luar sana kan banyak yang galau nih, tiba-tiba punya penghasilan kemudian nggak punya penghasilan gitu loh. Nah, yang saya menarik adalah bahkan banyak orang yang tanya ke saya ngomong paling enak itu kalau ngadepin muridnya Pak Tung. Jadi kalau udah ikut seminarnya Pak Tung, udah ikut kelasnya Pak Tung, itu enak orangnya. Ketika kondisi kayak begini tuh pasti bisa memberi arti gitu kan, enak gitu loh. Beda kalau orang yang nggak pernah ikut seminarnya Pak Tung, pokoknya kelihatan banget deh. Orang ikut kelas saya pun kalau ini mesti ikutnya Dewi itu kerasnya itu kelihatan, dari baunya udah kelihatan Pak Tung. Dari semangatnya ini, nah ini sekarang banyak orang yang lagi depresi nih Pak Tung, apalagi yang middle class ya, middle class yang menengah ke bawah, menengah ini. Nah ini kalau menurut Pak Tung ini apa sih kasih wejangan buat kita ini loh Pak Tung, yang sebenarnya masih sehat sebenarnya kan dibanding yang kena masalah kan masih sehat, tapi kadang-kadang galaunya itu malah orang yang beruntung masih sehat, weh. Nggak punya duit bisa dicari lagi. Nggak punya nyawa habis, nggak punya kesehatan habis semua. Ya, jadi kalau tipsnya itu kemarin kan saya juga IG live dengan Mas Iporai, terdiskusi bagaimana kita bisa survive finansial gitu ya dalam kondisi seperti ini. Tentu saja kalau Anda ikut di Financial Revolution saya, mestinya Anda sudah antisipasi. Maksudnya antisipasi itu orang yang sukses itu bukan bereaksi. Ketika terjadi baru bingung. Ketika pensiun, aduh enggak punya pensiunan. Jadi kayak saya ini sakit gini, income-nya miliar-miliaran. Iya. Pasif income satu dari pasif income tuh ada berkurang, tetap berkurang. Jadi di hotel itu berkurang dramatis, di Bali, di villa itu wes habis. Wah, wes tobat. Itu minus-minus gitu ya. Nah, tetapi gini loh, uang itu akan selalu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita punya ilmunya dan punya keberaniannya, kita bisa antisipasi sedemikian sehingga kita bukan hanya survive tapi bisa tumbuh dalam kondisi seperti ini. Dari saya pribadi, kalau tentu dari passive income masih ada gitu ya, dari bunga deposito aja juga masih ada. Terus kalau dari passive income bisnis itu mau tidak mau tetap turun. Walaupun di PSBB, pembatasan sosial berskala besar gitu ya, itu yang namanya laundry boleh buka loh. Iya, karena kebutuhan ya, itu pasal 14 sampai apa. Jadi boleh buka karena itu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah itu pun kita buka, omsetnya tetap turun. Tetapi lumayan masih dapat income di sono gitu ya. Indomaretnya juga masih ada income. Hotelnya minus, hotel udah minus. Tapi saya kan masih punya deposito, masih punya yang menarik lagi nih. Jadi salah satu penghasilan saya yang besar pada di rumah sakit itu adalah perak. Perak ya, oke, menarik sekali. Nah, kalau saya ngomong, kenapa? Perak itu lagi naik ya Pak Tung? Gila-gila. Sebetulnya kan gini, jadi perak dengan emas itu perbandingannya biasanya zaman Nabi Muhammad dulu itu 1:10. 1 gram emas sama dengan 10 gram perak. Lah, satu waktu ini jeblok terus, sempat anjlok, emasnya rontok. Saya bilang, bagus, emas rontok, sikat. Kalau saya emas kan sudah rutin.
Saya Ya. bertahun-tahun aset alokasi setiap bulan beli emas, beli emas, beli emas, beli emas. Kalau Anda ikut seminar saya selalu menganjurkan emas at least Bahkan dari 10 7,5%. tahun yang lalu, Pak. Dari 10 tahun yang lalu tuh 10 ngomong tahun. perak. Iya. 2008 aku ingat banget sih. Aku ikut kelas Financial Revolution, terus kemudian Master Break itu 2008 tuh ingat Pak Tung itu bilangnya perak itu ya. Nah, ini ada yang nanya, Solbul nih, gimana cara beli perak? Lah ini, saya ngasih informasi, kalau Anda tidak tahu, terus kemudian belinya kan bingung toh. Iya. Saya beli di UOB, saya beli di Money Mall, kemudian ada saya yang beli yang ya tidak beli fisik, selalu beli paper gitu ya. Tetapi dalam hal ini, Anda harus butuh pengetahuannya. Peluang itu timbul, jadi gini loh, yang namanya hoki, itu ketemu antara peluang dan persiapan. Saya persiapan sudah dari 2008 loh. Perak loh. Iya. Bener Pak, dari 2008 Pak. Dari zamannya Pak Robert Kiyosaki bilang perak itu ya. Iya, terus saya mempelajarin perak, terus pernah untung berapa puluh Mercy S-Class, terus pernah rugi berapa puluh Mercy S-Class juga. Ilmunya belum cukup. Nah, terus sekarang ini perbandingan emas dengan perak, itu sempat 1 gram emas sama dengan 124 gram perak. Jadi perak super ketinggalan. Nah, terus saya pada waktu perak-perak anjlok itu, wah, saya coverin. Begitu trennya confirm naik, nah itu saya ada grafiknya. Sekali waktu saya share di Instagram saya juga gitu ya. Jadi saya hanya ini sederhana saja. Saya jelasin di sini bisa nggak ya secara imajiner ini? Boleh, Pak. Boleh. Gitu. Jadi kalau kita turun terus, kita nggak pernah tahu kapan itu paling rendah. Iya. Anda beli turun lagi, bisa habis Anda. Apalagi kalau Anda pakai leverage. Saya juga pakai leverage, cuma 1:2. Orang 1:10 langsung mati. Turun 10% Anda habis semua. 1:3000 bar. Cuma 2 detik Anda hilang. Untung banyak, kalah langsung tamat riwayat. Nah, tapi sekali lagi, sebenarnya kalau titik turun terus, kita nggak bisa, apa saya gambarkan aja ya. Saya ngambil pulpen dulu ya, biar jelas ya. Boleh ya? Boleh Pak, silakan Pak. Menarik. Ini kapan lagi kita dapat ilmu investasi bagus ini teman-teman tentang perak ya, dan saya juga belum paham ini kan. Kita belajar sama-sama di sini dan luar biasa sekali Pak Tung mau share di sini ya. Oke. Ternyata nyari pulpen baru nyari. Sabar. Bentar, sambil nunggu teman-teman coba ditulis. Ini teman-teman dari mana saja ya? Dari mana saja ya? Nah, coba sebutkan kota Anda supaya ini buat penyemangat juga Pak Tung juga. Sebentar ya. Ya, siap. Nah, ini menarik ya, karena gini, yang perlu dicontoh Pak Tung adalah satu teknis, yang kedua adalah inspirasinya, karena memang benar-benar beliau itu ibarat kata ya, kalau kita lagi down apa segala, bahkan saya ketika jogging pun ikut podcast yang saya tahu Pak Tung itu merekam itu udah 10 tahun yang lalu, ya kan, 5 tahun yang lalu, di podcast itu kan ada banyak itu kan. Nah, tapi ilmunya masih everlasting, dan itu sebenarnya basic ketika Anda mau berbisnis apapun, ya kan, mau Anda bisnis fisik ataupun non fisik. Nah, ini. Oke. Kalau ini biasanya kalau gini terbalik nggak ya? Saya gambar terbalik Pak Tung. Oh, terbalik ya? Iya, terbalik. Oke deh, saya berusaha membalik. Nah, ini semoga bisa kelihatan ya. Kelihatan nggak nih? Ya, sudah kelihatan. Ini sudah saya balik di gambarnya. Ya. Kalau kita beli saham, beli emas, beli perak, beli apa, ketika pas anjlok, kita nggak pernah tahu how low it can go. Jadi kalau kita beli sini, saya zaman dulu beli, turun, beli lagi, average down. Zaman saham BNI, pada waktu launching 800 rupiah, tahun berapa itu ya? Tahun 99, 98, yang pada waktu bumi gonjang ganjing 9 itu 800 rupiah, sampai opening 800, pembukaan pertama, jadi 1.500, turun anjlok tinggal 500, beli loh. Beli. Besok turun lagi jadi 400, beli lagi dong, average down. Besok turun lagi 300, beli lagi dong. Besok 200, nggak punya duit sudah.
Habis besok turun sampai tinggal 25 atau saham digabung lagi dari 100 saham jadi 1 saham. Wes habis-habisan sekolah dengan praktek gitu ya. Nah, terus kemudian saya belajar begini. Bagaimana kita bisa tahu bahwa, ini penting sekali ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa kalau ini sudah mulai naik. Caranya begini, Anda harus tahu bahasanya yang namanya support dan resisten. Maksudnya apa support dan resisten? Oh, ini tulisannya kebalik ya Mas Ian, S-nya. S-nya harusnya ke sana ya. Tapi support itu adalah titik yang pada waktu rendah, mantul tinggi. Itu namanya support. Support. Nah, support. Kalau resisten itu sudah tinggi, tahu-tahu diajar turun lagi, resisten. Jadi mau naik susah itu resisten. Kalau support sudah mau turun, ada yang angkat lagi, ada yang mensupport untuk ngangkat naik. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau saham turun, terus kemudian sudah mulai mau naik? Caranya begini. Ketika di sini adalah support pertama, ternyata naik. Nah, support kedua sudah lebih tinggi dari support pertama. Dan kemudian naik lagi. Resisten 1 dan resisten 2. Resisten 2 sudah lebih tinggi dari resisten 1. Kemudian ini mulai naik lagi. Nah, kalau mulai naik lagi di sini, ini kemungkinan Anda tepat itu 70%. Nah, kalau turun nanti Anda cut loss, kan gitu ya. Berarti turun lebih sini, berarti Anda bisa cut loss di sini. Tapi begitu di sini, ini kemungkinan naiknya bisa 70%. Nah, dari saya mengandalkan hanya ini aja, perak gitu dalam seminggu lumayan ini. Ember-emberan. Jadi, jurusnya super sederhana. Dan bagi saya perak nggak mungkin nol. Perak nggak mungkin nol. Kalau saham mungkin nol. Nggak bisa. Ya, jadi sebetulnya setiap gini, uang itu akan selalu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, saya boleh share kalau misalnya bagaimana bertahan dalam situasi seperti ini, yes. Tapi kita bisa juga antisipasi di kemudian hari ini arahnya kemana. Siap? Ya. Boleh, Pak. Jadi, kalau mau bertahan di hari ini, bukan hanya bertahan, kalau bisa tumbuh, itu bisnis kita harus mulai eco. Ini saya belajar dari Ipo Wright kemarin waktu saling sama-sama belajar saling. Eco itu bergema. ECHO. Bergema itu ketika bisnis dalam situasi seperti ini, E-nya harus efisien. Efisien. Biaya tidak perlu, ya tidak harus keluar, ya jangan keluar, begitu ya. Kalau saya sih masih keluar, masih gaji, masih THR, masih apa. Sudah lama ya untuk keluarga kita dulu, deket dulu untuk karyawan. Ini pun beberapa passive income jadi yayasan, Pak Tum. Iya, saya juga passive income saya jadi yayasan, orang tidak kerja digaji. Iya. Karena kalau nggak gitu kan, Pak Tum, jadi kan saya mempunyai analisa, Pak Tum, kalau nggak gitu kan, mereka pengangguran malah nanti kriminalitas, kriminalitas malah naik kan. Betul. Jadi kan saya kan bilang udahlah kita sebagai pengusaha sementara sekarang jadi yayasan dulu, ya kan minimal memproteksi orang-orang ini supaya tidak berbuat vital. Karena kan kalau sudah lapar apa segala ini kan orang jadi blank gitu kan. Betul sekali. Jadi E-nya harus efisien. Tentu saja ada beberapa yang kita sudah tidak bisa, ya terpaksa harus jadi yayasan tadi. Ini yayasan panti asuhan TDW nih. Ya sudah, dijalani. Jadi efisien. Kalau Anda menengah ke bawah ya tentu harus efisien. Kalau kita memang sudah punya passive income, ya sudahlah jadi yayasan dulu sementara. Setuju itu ya. E-nya efisien. Terus kemudian C-nya kan CHO toh. Eco, menggema. C-nya harus kreatif. Saya beri contoh, jadi APD, kalau kita mau potong ya, potong sekarang kan susah, kita mulai gondrong-gondrong susah. Ternyata ada yang Pak Hermanto Tanoko kemarin baru potong itu diundang di rumah. Itu kalau partner saya, jadi orangnya pakai APD, jadi pakai gini. Terus yang datang pun yang mau potong juga harus pakai APD. Terus kemudian cuma dikasih cover gini terus rambutnya ada dipotong. Lah itu sekali ngundang 750.000 loh. Seru nggak? Luar biasa ya. Satu keluarga kan pulang, ya kalau di tempat saya ngundang satu orang 750.000 di Jakarta. Tapi nah orang ya terus kepepet terus gimana? Iya betul juga sih. Itu kan kreatif. Yes. Betul kan ya? Jadi kreatif itu cari cara yang kemudian hanya itu adalah kalau Pak Iwan bilang health, yang di bidang kesehatan hari ini Anda ikut jadi jualan vitamin, jualan istilahnya masker, jualan APD, jualan apapun yang dibutuhkan, VCO, virgin coconut oil yang saya gaung-gaungkan sangat membantu saya itu tadi misalnya begitu. Nah apapun yang
yang kalau saya bilang selain help people, Help yang people, membantu ya. orang. Nggak bisa apa, ada yang bisa nganterin, Anda jadi pengantaran lumayan. Ada bisa apa yang Anda bisa memenuhi, boleh, help people. Jadi saya kan pernah jadi juri baru aja berapa saat ini Pak Dahlan Iskan cerita kita harus kreatif. Terus kemudian kamu usul apa saja. Lah usul itu saya dijadikan juri tunggal. Saya bilang Pak Dahlan minta 30 menit. Saya baca ternyata usulannya banyak Bang. Sorry Pak Dahlan minta 30 menit lagi. Jadi oke dia siap. Saya jadi juri tunggal. Nah itu ternyata ya banyak sekali ide-ide yang super seru. Salah satu contoh dan idenya sudah dijalankan. Karena dia adalah seorang ustadz dan kemudian di daerahnya ini ada sekian ribu, dia menggalang langsung mendata semua. Jadi semua mendata, jadi mendata orang-orang di kampung tersebut ada 3.000 orang atau apa yang tempatnya dia. Terus kemudian masing-masing itu butuh apa? Misalnya butuh beras, butuh kecap, butuh apa, didata semua, belinya bareng-bareng. I see. Dan dari data tadi ada 10% yang mereka orangnya tidak mampu. Pak, saya I need. Nah, terus kemudian ketika beli tersebut dapat diskon. Karena kan belinya bareng-bareng 3.000 orang, didistribusi atau dikoordinir. Nah, murah, jadi dapat murah, kecap dapat murah, mie murah, Indomie murah, semuanya murah. Terus kemudian jadi tetap dipotong 10%. Jadi harganya itu dipantek 10%. Jadi dan 10% itu untuk apa? Dibagikan kepada 10% yang kurang mampu secara gratis. Keren nggak? Keren. Itu saya jadi, menangkan dong, saya juri tunggal. Jadi itu kayak just tip ya, setengahnya kan kayak just tip itu ya, Pak Tom ya? Ya, seperti jasa titipannya punyanya anak buah saya dulu tuh, Ong Tatsan, sekarang jadi direktur di Bank Sampurna. Nah, jadi dunia berubah, kita harus kreatif, cari cara-cara baru untuk jualan barang yang dibutuhkan, bahkan juga untuk cara marketing yang baru. Nah, setelah C, kreatif, hanya health, ya O-nya ini harus online. Saat gini angel, pakai baliho, sopo sih, pakai radio, susah. Harus online. Dipaksa jualan online. Dipaksa untuk online, keren banget loh. Keren banget. Anak saya kan setiap hari video call dengan anak saya. Anak saya masih sekolah. Ya, Papa, ya ada enaknya sih. Jadi ini bebas ini. Jadi pakai celana pendek boleh, sambil guling-guling boleh, sekolahnya gini, oleh kasih tuh. Tapi tidak enaknya ya tidak bisa ketemu Pak, tidak bisa basket, tidak bisa bersosialisasi. Nah, tetapi ternyata bisa juga sekolah melalui online. Nah, sekarang ini jadi Anda kalau mau bertanya efisien, terus kemudian yang namanya kreatif, cari cara, ya terus kemudian hanya help tentang di bidang kesehatan ataupun yang help people yang dibutuhkan apa. Hari mau potong rambut, susah. Anda apa? Mau potong rambut. Nah, kan sesuai dengan jarak atau tadi jarak jauh. Saya begini, saya pakai APD ini, satu pakai APD 120.000 hilang nih langsung dibuang nih ya, bayar tuh 150.000. Ya wes daripada gondrong elek. Di Jakarta, di Tangerang satu orang 750.000. Ini saya barusan dengar Pak kita ikut di Amerika itu lagi yang ngetren adalah Pak studio yoga. Dia bikin kayak dia studio yoga yang kemudian sepi dan kemudian akhirnya dia bikin Pak live. Jadi bayarnya live. Jadi yoga di masing-masing tapi live gitu. Dan itu berbayar dan itu lumayan booming di Amerika sekarang itu Pak. Termasuk saya kan hari ini ngadakan seminar charity ya. Jadi e-learning live. Pak Roy jadi pembicara belum? Belum Pak. Nanti periode kedua, 100% kita amalkan. Nah itu yang daftar sudah ratusan dan bayar dan sungguh luar biasa begitu ya. Jadi 15 seminar online setiap jam 2 siang, terus setiap hari. Kecuali ada liburnya juga, beberapa libur untuk baca, libur untuk begini. Terus itu totalnya 15. Itu totalnya 8 juta sekian, kita jual cuma 200.000 dan 200.000 100% kita amalkan. Terus saya kasih bonus lagi. Orang yang ikut seminar itu tadi, yang di Instagram saya tongsewaringin.tdw, itu saya kasih bonus seminar saya live, marketing revolution yang harusnya orang bayar 36 juta selama 5 hari, nanti ketika badai corona berlalu, bagaimana kita merestore cara marketing kita tak kasih gratis, jadi 200.000 untuk seminar 5 hari di Jakarta dan di Surabaya, wong edan toh, terus ditambah 15 seminar online, waduh, ini duit ya, udah dapat ratusan juta loh saya. Dan 100% sudah sumbangkan, nah ini kan baru seru. Yes, menarik sekali ini Pak Tom.
Prediksinya gini Pak Tung, kalau menurut kan kita, kalau ya kan saya Pak Tung juga prediksinya kondisi yang seperti ini akan sampai berapa lama ini Pak Tung? Kalau Tergantung ini, jadi kalau itu kan ada orang Indonesia yang jago statistik kemudian memberikan satu yang namanya prediksi, kalau ya, semua nurut gitu ya. Katanya iya, kalau semua nurut itu Mei ya bisa lah, no. Wah saya sudah gembira ria, Mei, yo. Tapi ternyata susah orang Indonesia suruh nurut. susah Pak. Jangan Tambahnya ini dan mikir. rame loh sekarang di jalan-jalan tuh makin lama makin rame loh, udah kembali kayak semula gitu loh. Ngeyel semua. Lah kalau nekat seperti itu, gini loh, betul 80% dari Anda sakit, itu tuh tidak ada efeknya. Jadi Anda tidak terasa. Bahkan di Wuhan sekarang, itu terjadi satu sosial problem di mana ribuan orang itu positif, tidak pernah negatif. Orangnya seger buger, nggak pernah negatif. Atau gimana nih? Orang di karantina terus ini nggak sembuh-sembuh, nggak negatif-negatif. Keluar nanti nularin orang lain. Iya, iya, iya. Nah, 80% itu seger tanpa ada masalah apapun. Tanpa gejala. Carrier. Tanpa Carrier, gejala, tapi carrier nularin orang lain. Iya, iya. Lah kan sedih kalau gitu. Iya, iya. Itu Jadi kayak bebek, Anda Pak. Ya. Kayak bebek. Bebek itu kok sehat tapi nularin penyakit kayak ayam-ayam. Bebek itu Nah, gitu. cilaka ayamnya. Jenis ayam mati. Yang senior, yang komplikasi, diabetes itu bahaya sekali. Waduh, apalagi yang patah semangat, berat sekali. Jadi, memang kalau prediksinya setengah nurut gitu ya, setengah nurut itu ya bisa Agustus. Kalau tidak nurut, ya banyak yang kena Desember nanti baru putus itu ya. Loh, berarti, Pak ya, kalau sekarang sebenarnya kan Pak Tom, vaksin itu belum ketemu ya, dan obat juga belum ketemu ya Pak Tom ya? Sebetulnya obat itu banyak sekali yang karena saya menderita sendiri dan ngikutin sekali segala macam obat, bahkan pernah dikasih obat sampai saya menyerah. Saya yang menyerah. Jadi dikasih obat asitromisin sama kloroquine yang di China katanya, di Tiongkok katanya bagus, bisa menyembuhkan. Obat malaria sama antibiotik yang tadi, saya tidak tahan. Hari kedua, hari ketiga dikasih itu baru 2,5 hari saya nyerah. Mual, tidak karu-karuan, gelisah, tidak karuan, masih demam. Saya ngomong, dokter saya masuk rumah sakit aja. Tidak diterima di RSPAD, tidak diterima. Di Sulianti Saroso tidak diterima, Persahabatan tidak diterima. Di Karawaci tidak diterima, semuanya tidak ada yang terima. Karena rumah sakit itu dia bilang, harus isolasi dulu. Saya tidak tahan, ini saya mual. Tak kasih obat mual. Dokter 3 ngasih obat mual. Macam-macam. Tapi itu akhirnya saya bolos obat, karena saking tidak tahan. Tidak tahan, saya bolos obat, terus saya keliling cari enzim. Nah, enzim itu sebetulnya obat saya andalan, tapi sekarang susah, tidak tahu kenapa katanya. Mengandung babi ya, kalau nggak salah. Itu kan katanya isunya mengandung babi. Iya, mengandung babi. Nah, jadi cari enzim susah, padahal enzim itu bukan hanya satu. Dulu enzim plek yang paling terkenal dianggap mengandung babi. Tapi sebenarnya saya bisa cari Vitasim, Bersimplek, Tripansim, enzim pot. Dulu tuh macam-macam banyak. Sekarang cari tidak ada, segala merek tidak ada. Saya bilang keliling seluruh apotek di gerilya cari, dapat Zepasim, Pasim gitu ya. Nah saya minum Zepasim, terus kemudian jadi mualnya hilang karena tercernak, jadi obat mual malah tidak saya minum, membantu pencernaan. Terus kemudian saya bolos obat setengah hari, terus kemudian juga minum Panadol. Jadi sebetulnya saya tuh tidak pernah mau minum Panadol karena panas itu, panas naik setengah derajat imun. Kenapa? Kepepet ya Pak ya? Kepepet, ngilu, linu, pusing, waduh, gelisah, nggak karu-karuan. Wes dokter bilang kasih Panadol ini, puas ini. Dokter saya pernah, sudah toh kamu itu dalam kondisi begini, kan posisi nyaman kamu lebih penting daripada gini. Ya wes minum Panadol, bolos minum enzim, tidur nyenyak. Tidur nyenyak, besok saya putuskan, nggak mau minum obat, keren toh? Sama dokter dikirimin artikel, ini ada penelitian. Kalau asitromisin ditambah Hyloquine, apa pula itu Hyloquine? Hyloquine adalah obat malaria turunan kloroquine, 100% sembuh. Dari 6, alah cuma 6. Di Perancis penelitiannya cuma 6 dalam waktu 6 hari sembuh. Terus tenang, kamu asitromisin saya kurangi separuh, Hyloquine dikasih begini. Tak pikir, sembuh, oke deh, statistik sembuh, hajar, minum. minum 6 hari, tetap tidak sembuh. Tetap demam, kejang-kejang. Tapi ya akhirnya nah ternyata ada obat yang cespleng.
Pengen tahu? Iya, Saya gimana pada Pak? waktu satu krisis jam 3 pagi, waduh demam, nggak bisa bernapas, dikasih masker oksigen. Kalau saya bilang 4 hal yang menyelamatkan saya saat itu. Begitu dikasih masker oksigen, saya bisa kasih paracetamol lagi biar demamnya turun, menggigil, nggak karu-karuan. Waduh, napasnya menggigil. Pada begitu masang masker, langsung saya pernapasan Wim Hof. Perasaan Wim Hof itu kayak meditasi. Anda cari ya, teman-teman di YouTube itu luar biasa sekali. Karena dengan pernapasan Wim Hof, langsung oksigen saya tinggi, CO-nya jadi rendah, darah saya jadi alkalin. Itu yang buat dokter bingung. Orang ini sesak napas kok. Terus kemudian diambil darah arteri, dicoblos di sini. Dicoblos di sini itu sakit luar biasa, tidak bisa keluar darahnya. Dicoblos sini tidak bisa keluar darahnya. Coblos di sini tidak bisa keluar darahnya. Ternyata kurang minum. Ampun deh, saya ini kan tidak berpengalaman sakit. Ampun deh. Jadi ketika diinfus, tapi kan nggak usah minum, kalau sudah diinfus. Enggak ya, harus minum. Makanya darahnya goblok banget. Minum. Pagi jam 3, tidak bisa dicoblosin, tidak bisa. Saya minum. Saya minum langsung air Milagros, air alkalin itu juga very good one. 600 mili, tapi dalam kondisi saya menggigil ini, kena air yang bukan hangat, langsung tambah menggigil. Saya tambahin lagi air hangat, jadi lebih hangat. Tapi jam 4 itu saya mulai minum VCO, Virgin Coconut Oil. Yes. Itu katanya jam 6. Iya. Katanya Dr. Paidon antivirus itu ya? Betul, ternyata antivirus dan antibakteri. Waktu itu saya nggak ngerti, saya cuma ikut-ikutan aja. Jadi pernah baca Ibu Monica yang kena sama COVID 5 hari, terus kemudian dijos pakai itu 2 hari, langsung tokcer, langsung seger waras, ikut. Langsung 2 sendok, ternyata betul, 6.30, saya ke belakang tuh, sampai jam 9 tuh ke belakang 3 kali. Dan keluar air putih sama minyak-minyak. Karena ternyata kotorannya. Perut itu kalau kotor banyak penyakit. Dan kotoran ini, ada yang larut air, ada yang harus pakai minyak. Iya. Jadi saya kuning-kuning gitu. Terus jam 10, saya minum setengah botol, tak minum semua. 125 cc. Masa bodoh, glek. Karena Bu Monikanya minum 1 botol, saya setengah botol masih tidak begitu ekstrim. Setengah botol saya minum, itu jam 12 sampai jam 6 sore, itu saya ke belakang 7 kali. Dan itu keluarnya air sampai tidak tertahankan. Surut. Tapi rasanya plong, demam langsung turun. Ya karena masih ada efek obatnya, Panadolnya juga bisa. Terus, jadi pernapasan Wim Hof, VCO, jam 9 saya ditelepon Pak Edi Saryatmadja, gara-gara Pak Edi Saryatmadja teleponin istri saya. Saya pada waktu demam itu, saya antisipasi lagi. Orang sukses itu bukan percaya diri 100%. Kalau Anda 100% seringkali ada halusinasi. Iya, ngayal. Ya, ngeyel, tidak antisipasi. Bahkan saya belajar dari yang SEAL, pasukan Navy SEAL yang komandonya di Amerika itu. Mereka itu bisa sukses karena antisipasi. Contohnya, mereka latihan pernapasan itu, nahan napas di dalam air, bisa 4 menit. Tapi ketika helikopter jatuh, plung, dicoba atau dites, jatuh, disuruh digulingkan, dimasukkan di dalam air untuk melepaskan begini, untuk supaya keluar. Cuma 45 detik dia sudah tidak tahan napas karena panik. Itu kalau di dalam es, dalam air es 30 detik wis mati orangnya, langsung dikasih oksigen. Padahal nahan biasa 4 menit. Jadi mereka antisipasi, dicoba latihan. Nah, saya tanggal 3 panik itu, saya antisipasi, saya nanya, kemungkinan hidup di mana yang paling tinggi? Singapura. Saya bilang sama istri saya, tolong SOS. Kan saya pernah charter pesawat untuk anak adik saya untuk menyelamatkan pada waktu itu. Nah, kemudian ya saya SOS saja, saya pergi ke Singapura. Ditolak. Mereka tidak mau impor penyakit COVID, memperburuk skor katanya. Jadi mau charter pesawat terbang tolak loh. Ratusan juta ditolak. Terus saya gimana? Telepon, saya bilang cari Pak Edi Saryatmadja. Teman saya kan punya private jet. Pakai private jet pribadi nyelonong masuk. Wis pokoknya sana dukur panas ya langsung masuk rumah sakit. Nguyel. Nggak iso. Nggak boleh, nggak bisa begini, nggak boleh turun pesawat, nanti kamu dikirim balik, gini nggak bisa pesawat juga grounded ini, aduh, wes, Jan. Jadi nggak bisa, saya antisipasi, if something happen, saya harus siap. Saya sudah ngasih pesan anak, ya dari kecil udah tak bisiin. Pertanyaannya ini menarik, teman-teman, kalau Anda tinggal 5 menit, kira-kira Anda pesan apa sama anak-anak Anda? Wah ini yang kita nggak kepikiran Pak Tom sebenarnya kan. Di buku saya Life Revolution, di buku saya Life Revolution bab 12 tentang keluarga harmonis, saya bilang harus siap ini.
Karena pertanyaan kedua lebih tidak enak. Tolong dipikirin ya. Pertanyaan kedua lebih tidak enak. Pertanyaan kedua gimana? Apa ya Anda punya waktu 5 menit? Naik pesawat terbang, twing, tok, hilang. Hilang. Atau kena COVID, tidak bisa bernapas, dikasih masker. Engkik. Mau ngomong tidak bisa, ketemu juga tidak bisa. Mau ngomong apa 5 menit terakhir? Tidak bisa. Lebih baik dikasih pesan dari awal. Istri sudah tak kasih pesan dari awal. Pesan-pesan saya yang umum. Tapi langkah detailnya enggak. Nah, waktu saya itu antisipasi if something happen, saya bilang, saya minta dibakar. Tolong taruh di Delingan, itu dekat Tawangmangu, Solo Tawangmangu. Nunggu saya mesen sampai detail. Sangat detail. Kalau kamu nikah lagi, ya kamu nanti dikuburnya sama suamimu, aku ikhlas, tidak masalah. Walaupun kamu menikah baru 2 bulan, ternyata mati, aku kubur sama suamimu yang terakhir, tidak bisa sama saya. Tapi kalau nanti kalau anak saya berhasil buat kota, ya papahnya ditaruh di globe begini, atasnya ada Raja Wali begini, taruh di tugu, boleh lah. Tapi kalau seumur hidup anak saya tidak berhasil buat kota, harus di labuh, dalam arti dibakar nanti dilepas. Kalau kamu tidak menikah ya nunggu kamu nanti bakar baru di labuh baru. Istri saya baca nangis tidak karu-karuan. Semua orang diteleponin, minta tolong Pak Edi, aku pinjam pesawat, bayar gini, charter saja gini, mau bawa ke Singapura gini. Ternyata Pak Edinya tidak bisa, terus cari jalan tidak bisa, terus Pak Edinya jam 9 telepon saya. Dimarahin sama Pak Edi Saryatmadja yang punya SCTV. Temen baik, saya 2 tahun turut-turut akhir tahun liburan bareng ke Melbourne, kemudian ke Sydney, temen friend gitu ya. Pada telepon, Patung, nanti ya kalau kamu ngomong negatif didengar setan, diiyain terus gimana? Waduh, doa, dicabut nggak? Saya oke, dicabut. Sebetulnya saya itu cuma antisipasi, saya tidak berpikiran negatif. Saya ngomong sama istri saya, ini terakhir saya ngomong pesan-pesan. Setelah itu saya akan ngomong yang positif. Sebetulnya kan tetap positif. Iya. Tapi dicabut, ya wis beneran ya, gelem lah dicabut. Terus dikasih firman. Hati yang gembira itu adalah obat. Patah semangat itu meremuk tulang. Remuk tulang Anda die. Jadi Anda lebih baik Anda hati yang gembira. Saya sejak saat itu nyanyi gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Semua saya nyanyiin. Udah. Pak Jadi perhatian. Malam-malam dia video ke saya, terus saya nyanyiin hati yang gembira. Tanggal 1 itu saya mulai nyanyi, siapapun yang gini saya kirim voice note ke mana-mana, siapapun tak nyanyi-nyanyiin dengan senang hati gitu ya. Nah, ketika nyanyi seperti itu yang menarik. Ketika kita gembira, kita tidak bisa khawatir. Ketika kita khawatir, kita tidak bisa gembira. Iya. Kalau Anda gembira, Anda dibuat khawatir, ya jadi tidak gembira lagi. Nggak gembira lagi, makanya, kenapa? Nggak gembira lagi akhirnya, Pak. Nah, supaya gembira gimana? Saya stop total WhatsApp group. Yes. Itu saya survei money saya, rohani saya. Seluruh WhatsApp group, karena WhatsApp group selalu ada setan demit. Yes. Mohon maaf, kata-katanya tidak enak. Selalu ada orang yang merasa berjasa kalau bisa ngirim berita negatif kepada orang lain yang pertama. Sudah baca. Jadi itu penuh berita yang sama. Pada waktu saya sakit, saya membaca ya. Detail orang jelasin. Karena teman saya SMA itu 12 orang dokter. Dokter sana meninggal karena masuk begini. Saya membaca, saya sampai mau muntah. Sampai tidak enak. Rasanya resah, gundah gulana. Aduh. Saya sampai ngomong, teman, kamu tahu saya sakit. Sebetulnya mereka tahu sakit. Saya sudah tahu. Mereka dekat-dekat di yang grup SMA itu tahu mereka saya sakit. Karena mereka grupnya dokter, jadi saya minta pendapat mereka tuh. Kamu ngirim berita ini maksudnya. Kamu merasa berjasa tuh. Tapi saya merasa tidak nikmat. Sorry ya, saya off dulu. Saya matiin. Grup saya di BCA sama lo negatif, saya off dulu ya. Akhirnya semua tak tutup, rawat dulu. Saya hanya fokus kepada yang pribadi, yang ceria dan gembira. Nah ini ternyata jadi unsur ketiga yang menyelamatkan saya. Masih ingat nomor 1 pernapasan Wim Hof membuat kadar oksigen saya tinggi. Itu pada waktu jam 7 saya dites, akhirnya darahnya keluar. Pakai masker dan pernapasan Wim Hof. Kadar oksigen, orang kalau kena tes yang di sini loh, bukan tes jepit. Kalau tes jepit gini, kalau Anda pakai Samsung bisa, ada Samsung Health. Anda pencet di sini langsung ketahuan oksigen Anda juga ketahuan, detak jantung Anda ketahuan. Tapi kalau Samsung Note 10 nggak bisa, terlalu maju. Lah Note saya Note 10 asem tenan, Note 8 bisa, Note 9 bisa, Note 10 terlalu canggih malah nggak bisa. Nah, Samsung Health itu bisa yang pakai namanya saturasi oksigen. Itu kalau orang sehat 95% ke atas, orang yang sakit kena COVID itu 94% ke bawah, bahkan di bawah 80%. Bisa 60%, bisa anggap. Makanya kenapa batuk-batuk karena kurang oksigen. Nah, saya pakai pernapasan Wim Hof, itu pada waktu diukur 100. Diukur full, terus dicoblos darahnya di sini,
coblos ke arteri, bukan coblos darah gini. Akhirnya bisa jam 7.30 karena sudah cukup minum dan sudah minum minyak VCO tadi, dites, keluar hasil darahnya dokternya heran. 158. Normal itu antara 80 kalau tes arteri ya. Tes arteri ini normal 80 sampai 108. Saya 158. CO2 harusnya di atas 21%, saya 19%. Alkalin harusnya 7,1 sampai 7,35, saya 7,5 sekian. Dokternya ini tidak boleh, kamu harus pakai masker oksigen karena CO2-nya terlalu parah. Terus ya saya nurut. Nah kalau terus kemudian malam saya telepon dokternya, lu yang wajar itu gimana? Kalau orang lagi kena, itu tetap O2-nya akan rendah di bawah 80. Saya tidak pernah 80 karena penapasan Wim Hof itu ya. WIM HOF, Anda silakan cari. Terus kemudian CO2-nya memang pertama kali rendah dulu. O2 rendah, CO2 rendah, juga alkalin lebih. Tapi begitu dia parah, O2-nya semakin rendah, semakin turun jadi 60, CO2-nya di atas 50%. Terus darahnya menuju ke asam. 7,1 aja sudah tidak tahan, orangnya sudah meninggal kalau 7,1, walaupun itu masih basah. Nah, tapi kamu ini aneh. Batuk-batuk tidak bisa bernapas, O2-nya 158, CO-nya 19. Jadi saya cerita, akhirnya saya kasih artikelnya kalau Wim Hof itu membuat daya tahan tubuh kuat, imun sistem kuat, dan O2-nya memang tinggi, CO2-nya memang rendah, makanya saya tahan napas juga bisa kuat lama. Wim Hof itu juara dunia, rekor dunia 26, rekor Guinness Book of Record gitu ya. Jadi sekali tarik napas, renang 120 meter, itu rekor dunia di bawah es lagi. Dicelup es 1 jam 46 menit, tetap bisa menghangatkan diri dengan pernapasannya dia. Terus naik gunung Kilimanjaro itu 29 jam. Orang 10 hari itu 29 jam. Itu yang namanya apa? Serpanya itu di tengah jalan muntah-muntah. Karena harus penyesuaian, oksigennya rendah sekali, jadi muntah dia nggak bablas. Terus lari maraton 42 kilo di salju cuma pakai celana pendek, tidak pakai sepatu. Terus ditantang sama orang, Allah kamu bisanya dingin-dingin. Naik gunung Himalaya telanjang bisa nggak? Bisa. Dia naik gunung Himalaya pakai celana pendek doang. sampai 7.000 meter, itu dead zone. Itu serpanya sudah ngep, harus pakai oksigen. Dia nggak pakai oksigen. Terus sampai 7.000 baru dia turun, karena kakinya sudah membeku. Karena dia pas lari maraton tahu kalau membeku gini, bahaya. Setelah lari maraton dia masuk rumah sakit 3 hari. Di salju, karena kakinya frozen bite. Nah, terus kemudian ditantang, kalau kamu panas-panas bisa nggak? Bisa. Ngapain? Saya mau maraton di gurun deh, oke. 42 kilo. Jadi pakai celana pendek, panas 56 derajat, lari 42 kilo, tidak makan, tidak minum 1 teguk pun. Rekor dunia. Dia rekor dunia disuntik virus dan disuntik bakteri paling banyak, nggak apa-apa. Terus kemudian bilang, saya bisa ngajarkan pada orang. Dia ngajarin 12 orang pernapasan Wim Hof sama mandi air dingin tadi. Setelah hari keempat, semuanya disuntik bakteri yang membuat demam, tidak ada satupun yang demam. Nah, dokternya akhirnya maklum, tapi gini, saya nggak bisa ngelepas kamu karena kamu nanti dianggap tidak sehat. Please sekarang Wim Hof kurangi dulu ya. Saya karena nganggur di sana, nggak ada kerjaan, sehari 10 kali. 30 kali 3 kali 10 kali. 900 kali bernapas. Nah, itu terus saya harus ngurangi. Ya wes saya ngurangi 2. Begitu saya ngurangi 2, lumayan. Kadar oksigennya tidak tinggi, aman. Tapi tetap lebih tinggi dari normal. 108 itu saya 112. Terus CO2-nya sudah mulai mendekat normal, 20. Alkalinya turun dari 7,5 sekian jadi 7,4, lalu masih out. Nah, kalau gini boleh lah. Jadi supaya ngelegain dokternya supaya dilepas, dianggap sehat. Karena anomali itu, Pak. Anomali yang positif, abnormal yang bagus dilalang gitu ya. Ini jadi pernapasan Wim Hof itu keren. Anda cari di YouTube, tulisannya gini, Guided Wim Hof Method Breathing. Guided yang di guide, GUIDED. Nah, atau yang beginner juga ada, langsung ada gambarnya bisa kita ikutin, gampang sekali, mudah. Terus kemudian yang kedua VCO, itu menyelamatkan saya, menurut saya itu mendetoks sungguh dan mematikan virus juga. Yang ketiga hati yang gembira. Hati yang gembira, nyanyi-nyanyi tadi, fokus kepada, wes nonton videonya apa? Video Cak Lontong, video lomba lawak, Panji, terus kemudian videonya Suci, stand up komedi Indonesia. Tonton TV, nggak pernah sama sekali. Di rumah sakit, Pak, kalau sesama penderita, apakah berinteraksi juga, Pak, atau enggak? Nggak boleh. Saya beruntung dapat isolasi. Nah, kalau rumah sakit rujukan memang di Sarden. Di Sarden itu ya. Sarden, apalagi kalau Anda ICU, wah, wis Sarden.
Nah, saya itu beruntung, walaupun pertama kali masuk itu, pada waktu masuk tanggal 30 itu, kan saya kepengennya di RSAPAD, tapi tidak ada kamar. Sulianti Saroso tidak ada kamar. Terus kemudian tidak ada ruangan, tidak ada begini. Terus kemudian yang Siloam Kelapa II bilang, ini ada tempat. Kalau ya, bilang ya sekarang. Kalau enggak, nanti dokter lain ngasih. Habis, ya, saya langsung ya. Pokoknya ya, masuk dulu. Masuk ruangannya kecil, tidak ada jendelanya. Oh, masa bodoh, yang penting di rumah sakit. Terus akhirnya kan gini, nanti kalau ada yang kosong minta pindah ya, minta kosong minta pindah setelah 3 hari ada kosong, wah dapat jendela, dapat kamar mandi sendiri, aduh enak ini. Oh itu Patung bisa cerita nggak Patung itu kan apa benar itu kayak perawat dokter itu kayak imajin perang itu Pak. Terus astronot, Astronot ya. Tapi sekali saya nangis tuh. Saya lagi Zoom live, latihan Zoom live sama TDW Group, sama Yuli Peter Koharvian dan friends semuanya. Begitu teman-teman di TDW Group sama Kang Fuad Zaki, itu cleaning service masuk. Alat perlindungan dirinya itu, sampai kantong kresek kuning buat sepatu, kantong kresek ditaruh di leher. Sampai saya videokan kepada teman-teman TDW Group, sampai saya nangis saya. Sampai saya nangis. Teman-teman yang organize something yang kita bisa sumbang untuk ini supaya mereka dapat yang layak. Mereka tuh garda terdepan, aduh sedih bener. Aduh. Maka saya buat e-learning tadi dan ngasih gratis seminar 5 hari ya cuma 200.000 ya, itu supaya semua bisa nyumbang itu masuk ke sana kitadonasi.com. Nah, itu kitadonasi.com. Wes pakai itu. Nah, tapi saya ketika gembira-gembira itu, nah kalau yang keempat yang menyelamatkan saya itu jam 2 itu tanggal 1 saya disuntik Actemra. Actemra itu obat rematik. Sekali infus 12,9 juta. Carinya susah banget. Lah pada waktu itu kan saya mau pindah ke RSPAD. RSPAD, Patung kebetulan ada yang kosong, mau nggak? Ya tapi nggak bisa sendirian kan gitu ya. Terus kemudian saya nanya, dokter tapi hari ini saya mau disuntik Actemra. Kok bisa dapat dari mana itu? Saya tanya, apakah di RSPAD ada? Sulianti Saroso ada? Persahabatan ada? Wow, yang pertama, itu bisa dapat itu sakti benar itu dapat dari mana? Nah ternyata dokternya yang di Siloam itu baru pertama kali dapat. Jadi saya kelinci percobaan yang pertama. Loh, itu kok obat rematik kok bisa untuk COVID itu gimana ceritanya Pak? Antiinflamasi. Oh, isi. Ya. Sebetulnya saya waktu itu sudah memutuskan ya wis aku pindah RSPAD karena partner saya, terus kemudian RSPAD itu dokter kepresidenan. Alat terbaik, obat terbaik, semua paling lengkap. Pak Budi Karya masuk di sana koma aja bisa balik sadar waras. Masuk paru-paru sudah butek semua, sudah kaca 16 hari bisa bening. Nah, saya merasa, ini bagus. Nah, saya bilang di sana dokter diskusi ya, saya ini orang ilmiah, obatnya apa aja? Oh dikasih ini, Tamiflu, dikasih ini, kasih ini. Lah, Avigan ada nggak? No, Avigan nggak ada obat yang ini Avigan anti-flu. Oh nggak ada di sini. Terus saya tanya, Actemra ada nggak? Dia diem. Yang diem, wah diem nggak punya ini. Terus pokoknya sini saya rawat. Jadi diem, kalau saya nggak punya, saya bilang, wes aku tak dirawat di sini dulu. Tanggal 1 ini kan jam 2 mau di jos sama obat anti-inflamasi. Karena saya baca juga toh, nganggur kan cari Actemra itu. Oh, ternyata dianggap bisa menyembuhkan begini di Iran begini. Sekarang jadi rebutan sedunia gini-gini. Kemarin saya WA ke dokter Terawan. Saya bilang, dokter Terawan, kalau obat ini betul dianggap bagus, please push G2G. Kan itu pabriknya Swiss. Supaya dia melicense, supaya bisa generik, marginnya tipis saja, tapi seluruh dunia bisa produksi. Sekarang marginnya gede, tapi jadi rebutan kan ini sudah bila perlu paksa oleh government. Dokter Terawannya jawab, di Swiss yang mati lebih banyak dari kita. Saya tahu mati kita. Tapi kalau obat ini dianggap manjur, kelihatannya belum paham dia bahwa obat Actemra itu manjur. Karena ini kan pengalaman orang yang sakit, jadi ngalami tahu. Dan saya baca artikelnya bagus, jadi saya tidak pindah ke RSPAD gara-gara nunggu. Istri saya bilang, Papa, lebih baik saya tahu kamu di Kelapa II Siloam itu nyaman, tapi di sana tidak nyaman, tapi kan lebih sehat, lebih kemungkinan lebih tinggi, sembuhnya lebih tinggi. Partner saya juga, Pak Edi Caryatmaja juga, Pak Tung lebih baik RSPAD. Semua RSPAD. Saya bilang, aku tak nunggu obat ini karena di sana belum tentu ada. Nah, di Jos itu sejak kena 4 tadi, pernapasan Wim Hof sebetulnya dari awal sudah pernapasan Wim Hof. Yang kedua VCO hari itu, yang ketiga nyanyi gembira, kena Actemra ini tadi, ACT, Actem, ACTE,
MRA, Actemra. Nah, itu silakan di-search. Wow, ternyata ampuh sekali memang menghentikan inflamasi. Inflamasi itu banjir sitokin storm, jadi paru-paru Anda penuh putih-putih itu tadi, ini sangat ampuh menghentikan itu. Nah, saya disuntik itu jam 2, setelah itu tanggal 1, tapi sebelum disuntik saya sudah merasa gembira ria, udah nyanyi, gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin. Itu sudah seger, perasaan sudah sembuh. Tapi tanggal 1 pagi itu saya di swab lagi, dimasukin hidungnya, di swab tenggorokan. Keluar tanggal 4, positif 100% COVID-19. Saya sudah tenang. Wes mari ya, sudah sembuh. Ye. Sudah semangat. Jadi ini tadi, terus kemudian sejak itu tanggal 1 saya sudah tidak pernah demam, tidur nyenyak, makan enak. Wes normal, wes merasa seger buger, menteles blas itu ya, oksigen bagus, napas lancar jaya. Jadi keluar COVID-19 pasti, sudah damai, hatinya sudah tenang. Terus tanggal 6 dites lagi, keluar tanggal 8 dikatakan negatif sekali. Tanggal 8 dites lagi, tanggal 10 dinyatakan negatif 2 kali pulang. Isolasi di rumah. IG Live dengan Pak Roy Sakti. Luar biasa ini. Luar biasa ini. Oke Pak Tung, ini kelihatannya habis ini akan mati sendiri, tapi nggak apa-apa, terusin aja sampai mati nih Pak Tung. Yes. Ya. Nah, kalau buat yang pemula-pemula ini Pak Tung, jadi kan belum, kalau kita yang sudah ikut seminarnya Pak Tung, udah financial revolution, kita udah istilahnya ketika terjadi begini kan secara mindset, ya kan memberi arti apa segala udah paham ya. Tapi kan banyak teman-teman di sini yang benar-benar nggak ngerti apa-apa ya, apa segala. Ini langkah pertama apa yang harus dilakukan Pak? Yang step pertama. Kalau ini putus ya, Anda follow Instagram saya tungdistemwaringin.tdw. Kemudian di sana saya sampaikan begitu banyaknya untuk yang masalah ilmu bersyukur caranya bagaimana, ilmu memberi arti kayak yang hari ini pun saya baru aja tadi sore ini saya baru masukkan bagaimana supaya kita hatinya bergembira. Yes. Itu caranya gimana? Terus kalau yang baru siang tadi saya masukin kalau yang ini tadi bersyukur itu caranya gimana? Teknik bersyukur bagaimana yang siang tadi. Terus tapi bersyukurnya jangan bersyukur yang membuat kita bahagia naif, tapi bersyukur tetap masih bahagia sejati itu seperti apa? Ilmu memberi arti, 3 pertanyaan yang membuat kita memberi arti caranya bagaimana? Itu yang ilmu yang paling vital itu, memberi arti itu Pak Tung. Memberi arti apapun yang terjadi, ikutin kata-kata saya. Apapun yang terjadi, ayo. Apapun yang terjadi, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Hanya ada artinya. Hanya ada artinya. Sampai kita yang memberi arti. Yang memberi arti. Oke, luar biasa. Apapun yang terjadi. Tidak perlu disesali. Tidak perlu disesali. Tidak perlu dikutukin. Nggak perlu dikutukin. Melainkan harus disyukurin. Melainkan harus disyukurin. Karena pasti ada maksud baik Tuhan. Pasti ada maksud baik Tuhan. Dan harus kita pelajari. Supaya di kemudian hari. Kita menjadi lebih baik. Lebih bermanfaat. Lebih sehat. Lebih kaya. Lebih bahagia. Keluarganya lebih harmonis. Anak-anaknya lebih sukses dan berbakti. Amin. Jadi apapun yang terjadi tidak perlu disesali, tidak perlu dikutukin, tapi harus kita syukuri karena Tuhan pasti memberi maksud yang baik supaya kita menjadi lebih baik kemudian hari. Yang berikutnya kita harus pelajarin apa yang dari atau karena kejadian tadi yang membuat kita di kemudian hari menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih hebat, lebih kaya, lebih apapun. Nah kalau sekarang kita mau antisipasi ke depan. Perhatiin baik-baik. Boleh saya share sampai bubar ini? Siap.
Ini kalau antisipasinya begini ya, kalau sekarang ya namanya survival mode. Kalau survival mode Anda menengah bawah kurang ya terpaksa harus pinjam-pinjam. Betul, saya memberikan usulan untuk pemerintah untuk membuat aplikasi yang namanya gotong royong. Rumah sakit A perlu apa, siapa yang memenuhi, kalau sudah penuh bilang sudah penuh supaya tidak terjadi double. Orang ini butuh makanan selama 3 bulan kita penuhi supaya tidak terjadi double, lebih baik kita kasih yang lain. Itu yang diusulan saya yang tadi pagi. Jadi Instagram saya kemarin ke pemerintah juga. Usulan ke pemerintah. Tetapi dari kita sendiri, kalau kita kepepet, ya kita tidak boleh sungkan minta bantuan. Teman, aku sudah susah ini. Boleh ke pemerintah. Boleh cari telepon ke kantor polisi. Pak, saya sudah tidak bisa makan. Pak, tolong dibantu. Pak, daripada ngerampok. Yes, betul. Setuju, Pak. Nah, jadi kumpulkan telepon nih, masih bingungin bayar angsuran, Pak. Daripada nggak makan. Kalau bayar angsuran, kita boleh sesuai dengan aturan OJK, untuk menghentikan angsuran sampai setahun ke depan. Iya. Jadi kakak saya juga berat. Saya bilang, waduh aku susah. Kamu minta obang berhenti. Jadi ini gotong royong nasional gitu ya. Cuma kadang-kadang memang banknya itu setengah hati, Pak. Tidak apa-apa. Kalau susah hati ya kita blongkan, terus kemudian kita tulis surat bahwa saya sementara menyerah. Nah, yang penting bisa makan dulu ya Pak ya. Karena yang penting makan dulu. Nggak makan nanti kerampok loh itu Pak kan. Kriminalitas. Nah, ya, utang boleh, minta dibantu oleh pemerintah, boleh pemerintah bantu. Ganjar tadi saya lihat, kalau Anda tidak bisa makan atau ada teman-teman tidak bisa makan, kabari pemerintah yang nanggung. Oh, keren toh. Nah ini dan Pak Jokowi juga memberikan alokasi dana ratusan triliun untuk dampak ekonominya supaya selamat ini tadi. Jadi rakyat boleh minta bantuan kepada negara. Nah ini antisipasinya apa? Kalau seperti ini, perdagangan enggak. Negara bantu pakai apa? Pajak juga diskon, dikurangi, diginiin. Apa yang dilakukan? Nyetak duit. Nyetak duit. Nah kalau nyetak duit, sebetulnya peluangnya di kemudian hari ini. Satu, Anda punya bisnis real yang mencetak uang, jadi akibatnya tidak kena inflasi. Misalnya Anda punya bengkel, Anda punya restoran, punya laundry seperti saya, 90 berapa ya? Nambah tanpa saya tahu. Jadi ya yang dibutuhkan orang, dan kalau misalnya ternyata uangnya tidak begitu laku, ya tetap harga laundrynya naik, rumah makannya naik, harga bengkelnya juga ikut naik, otomatis toh. Jadi cash flow-nya Anda jadi bank, nyetak duit sendiri, tidak masalah. Kemudian yang kedua, antisipasi. Perhatikan ya, ketika bumi gonjang-ganjing, rontok, rusuh begini, tahun 97, 98, tahun begini, ini ya juga berat sekali, pemerintah akan cetak duit. Dan begitu cetak duitnya, nanti properti akan melejit luar biasa. Yes. Jadi saya ini dapat penawaran dari bank-bank nih, kredit macet. Saya sabar. Sekarang ini saya sabar, saya tidak buru-buru beli. Nanti ketika mulai balik, corona berlalu, itu masih banyak yang mati. Yes. Masih banyak yang susah menyerah. Jadi properti dan bisnis-bisnis yang istilahnya mencetak cash flow, sekali lagi, pada waktu di awal krisis, cash is the king. Tapi ketika krisis berlanjut, cash no more the king, cash is stress. Cash jadi sampah, tidak bernilai. Saya sudah ancang-ancang. Kenapa saya buka laundry banyak? Saya sudah memprediksi krisis, tapi sungguh tidak menyana kalau krisisnya malah karena virus. Saya pikir karena Amerika jebol dolarnya, karena nyetak terlalu banyak dulu, tidak dipercaya orang lain, makan rontok, makan gini, resesi dunia gara-gara dimulai dari Amerika rontok duluan. Ternyata karena virus. Nah saya resesi itu kan dari dulu, kalau di TV saya ngomong, Anda antisipasi gitu ya. Antisipasinya apa? Antisipasi itu nomor satu, sedia cash dulu untuk tembak barang-barang yang murah nantinya. Tapi kalau Anda cash terus, nanti pada waktu bumi gonjang-ganjing, cash Anda tidak laku karena duit lagi dicetak banyak. Berarti ini baik-baik. Cash di awal is the king, jadi cash. Kemudian yang kedua saya bilang emas dan perak. At least 7,5% dari harta Anda. Kalau Anda 100% di perak, 100% di emas, namanya spekulan. Jadi seorang investor itu bukan spekulan. Investor itu membagi risiko. Jadi bukan tubruk satu atau tubruk satu spekulan gitu ya. Ingat nomor satu stay cash ya, untuk siap-siap sapu-sapu yang barang-barang. Ini saya sudah punya list nih, punya list di Jalan Brawijaya, Pondok Indah sebetulnya sudah saya tutup ini satu gitu ya. Pada waktu belum terjadi virus saya terlanjur nutup satu ya. Oke, kalau sebetulnya terjadi virus saya tidak tutup dulu, tak tunggu sampai Anda menyerah ya saya baru. Kenapa? Tunggu sampai murah Pak. Iya, tunggu sampai murah gitu ya. Nah, yang kedua adalah emas. Yang ketiga, cari bisnis-bisnis yang
yang disubsidi oleh pemerintah apa gitu ya. Jadi aturan pemerintah sedang subsidi di mana. Waktu itu saya masuk di rumah sederhana, sampai sekarang sih masih di rumah sederhana karena disubsidi pemerintah. Kalau nanti pemerintah subsidi untuk ekspor, subsidi untuk apa, nah itu perhatikan, itu peluang yang luar biasa. Kemudian yang keempat, antisipasinya apa? Antisipasinya yaitu cari bisnis-bisnis yang menghasilkan cash flow. Makanya saya masuk di laundry. Laundry saya sampai sekarang menghasilkan cash flow, turun sih. Turun 30%, tapi still bagus, masih plus, masih bisa gajian, masih bisa hidup, masih untung. Kurang 20 detik, Pak. Kurang 20 detik. Iya. Ya, follow Instagram saya, nanti saya ada seminar-seminar itu diikutin gitu ya. Jadi seperti Pak Roy Sakti yang sekarang betul sakti, Pak Roy itu nempel saya itu, nempel di mana-mana, ke Bali nempel lagi, kemana nempel lagi,